Itu harus lapor katanya kayak itu. Iyalah, dia tuh sudah bengkak-bengkak. Jadi langsung ke kantor polisi. Bapak pula balik sama dia kan. Terus langsung divisum. Sudah dari visum sampai sekarang nggak ada keterangan juga. Saya merasakan ya seperti kami tahu anak kami ini seperti apa. Orangnya periang. Turun ke bawah. Bah, mau makan ini kan. Mau cari apa? Ada makanan nggak? Biasanya kan seperti itu nanya gitu kan. Ini sekarang pulang sekolah di kamar sampai malam di. Kami sampaikan, jadi kami mohon secara khusus kepada Bapak Kapolrestabes Kota Palembang, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Kapolri Republik Indonesia bahwasanya peristiwa ini menjadi pukulan sebenarnya kepada Kapolrestabes Kota Palembang. Karena kenapa? Bukti videonya sudah dikasih, bukti saksi sudah ada, hampir 1 bulan lebih kasus ini belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lebri Oktora di Lentera Viral Lebih Dari A1. Untuk episode kali ini kita membahas tentang atas dugaan tindak pidana pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tindak pidana kejahatan perlindungan anak yang diduga dilakukan oleh CC TS KY di kuburan Cina Sukabangun. Dan di sebelah saya sudah ada orang tua dari korban, Ibu Melisa, Bapak Muhammad Arifin, dan kuasa hukumnya Bapak Dr. Kandidat Sigit Muhaimin SHMH. Apa kabar ya Pak pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau gitu. Ini kita membahas tentang anak Bapak dan anak Ibu. Untuk kejadiannya itu awalnya kayak gimana itu Pak, Bu? Jadi waktu hari Sabtu tanggal 20 jam sekitar 3:30 anak kami baru pulang sekolah, terus pakai baju dan ganti baju, terus pakai baju ini untuk jalan keluar, bilang, "Mah, bentar mah, adek mau pergi dulu tempat teman adek sebentar." Nah, dah pakai motor pergi dia, tapi nggak bilang dia mau ketemu siapa, nama siapa nggak tahu. Terus dia bilang, ya bentar aja mah, adek mau pergi dah. Sudah dari situ sampai sore kami tunggu nggak pulang. Terus kami tanya, telepon kan, "Mak, adek sudah di rumah Kanza," katanya kayak gitu kan. "Kenapa dek, kok di rumah Kanza? Baliklah dulu, motornya mau dipakai," kayak gitu kan. "Ya mah, bentar." Udah pulang dia ke rumah sama Kanza. Kanza yang mulangin motor ke rumah. "Mana adek?" "Oh, rupanya dia pergi lagi ke rumah Kanza." Kami nggak lihat mukanya kayak mana persis. Tahu-tahu udah biarlah dia main kan, malam minggu ya Pak ya. Sudah dari situ kami bilang, "Dek pulanglah." "Tidak mah, adek mau tidur tempat Kanza beh," katanya cah itu. "Tidak dek, mau dijemput abang balik." Terus sudah dijemputlah sama abang. Nah, abangnya bilang, "Mah, Tata tuh katanya dia pergi ndak ngapo-ngapo, mukanya ndak sembab, ndak apa. Tiba-tiba kok mukanya sembab, nangis, mukanya kayak bengkak kayak gitu." Tanya mah katanya, "Habis diapain, ngapo kan? Tadi sehat, ndak ngapo-ngapo, tiba-tiba balik dijemput pas sampai malam, kamar sampai terang benderang, belum tidur." Ditanya sama abangnya,
Ngapo dek kau nih belum tidur juga, inilah jam sekian katanya kan. Udah ya jam 4:30 sampai ngaji tuh. Kok belum tidur-tidur katanya. Pasti jengok ngapo, masih belum ngomong. Dah jujur sampai kakinya naik ke atas, ngencot sampai dak bisa berjalan kayak itu. Sampai mungkin baru terasa kan habis dipukulin itu kan. Dah keesokan harinya dia bilang, karena memang udah ngomong sama keponakan kan, bilang, "Mah, boleh dak adek mau ke tempat kakak?" katanya. Yaitu keponakan saya perempuan kan. Dan bilang, "Ya dak apa-apa." Oh, rupanya mereka mau cerita curhat sama kakaknya kan. Memang anak itu dekat anak saya itu sama ponakan tuh, Pak. Dah ngobrol sama kakaknya sebentar, ada 1 jam kakaknya melapor sama kami bahwa Tata kemarin digebukin orang katanya. Kok om sama tante ndak tahu katanya. Ya memang ndak tahu karena dia ndak cerita. Anak itu ndak nampakin badannya kayak mano kan. Sudah tuh ya itu Pak, kami langsung nyusul ke rumah kakaknya. Dan kakaknya cerita, ini ndak bisa didiemin om tante. Kita harus lapor katanya kayak gitu. Iyalah, dia tuh sudah bengkak-bengkak. Jadi langsung ke kantor polisi, bapak pula balik sama dia kan. Terus langsung divisum. Sudah dari visum sampai sekarang nggak ada keterangan jelas itu deh Pak. Itu penjelasan dari Ibu tentang adik si AT ini ya. Untuk itu berarti sudah melapor ke kepolisian ya? Iya. Sudah tanggal 21 hari Ahad, hari Minggu. Saya ke kepolisian. Itu bulan berapa itu Pak? Bulan kemarin Pak, bulan September. Oh, bulan September. Jadi waktu itu bikin laporan kami siang sampai selesainya malam gitu Pak ya. Terus kami disarankan untuk membuat visum. Ya kan sama beliau. Sudah bikin visum, itu selesainya jam 9 Pak. Jam 9 malam. Setelah itu ya sudah kami pulang gitu kan. Setelah visum itu pulang. Cuman setelah visum sampai dengan beberapa hari, beberapa minggu tidak ada kabar gitu kan. Kami tanya, tidak ada kelanjutannya lagi nih. Belum ada Pak. Berarti ini udah mau 1 bulan lebih nih Pak. Waktu kemarin iya, sampai hari terakhir saya datangin itu, saya menanyakan masalah visum. Iya. Nah, saya juga ada pernah datang ke penyidiknya di Polres Tabes. Itu saya menanyakan ininya. Maaf aku potong sedikit. Ini melapornya di mana? Di Polres Tabes Pak. Oh, Polres Tabes Kota Palembang. Iya, Polres Tabes Kota Palembang. Jadi setelah melapor, saya bikin seperti laporan. Iya. Seperti itu kan. Jadi waktu itu hari ke 15 ya, setengah bulan kan. Saya menanyakan kembali, Pak, bagaimana waktu itu semua barang bukti sudah lengkap kan, yang diminta sama beliau itu, sama penyidik maksudnya Pak. Seperti saksi 2, kemudian video, terus chatting screenshot itu kami kemas dalam bentuk flash disk. Ya kan, kami berikan gitu kan. Udah, cuman tinggal menunggu visum. Tinggal menunggu visum ya. Visum sampai hari ke minggu ketiga belum ada kabar juga. Saya tanya lagi ke penyidiknya kan, belum ada kabar, belum jadi gitu kan. Jadi pas begitu hari ke 29 saya datang Pak. Ke rumah sakit Bayangkara di Kota Palembang itu. Dan ternyata itu memang belum ada nama, tapi belum belum dikerjakan gitu kan, seperti itu Pak. Jadi seperti itu loh. Ada namanya, tapi nggak ada. Belum ada nomor atau apa? Kami nggak tahu istilah kesehatannya kan, istilah medis itu kami nggak tahu gitu kan. Alasannya apa? Pokoknya ada, tapi belum ada gitu kan, seperti itu kurang lebih. Itu gitu. Bukti-buktinya seperti video itu ada semua. Sudah ada Pak, sudah kami kemas dalam bentuk flash disk Pak. Udah dikasih sama penyidiknya? Sudah Pak. Polisian? Sudah Pak. Sudah. Tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian? Sampai sekarang ini belum Pak. Belum ada? Belum ada.
Belum ada, kami belum ada ya tindak lanjut seperti apa, saya belum terima apa-apa, Pak. Dari misalnya pihak yang melakukan hal tersebut, anak-anak itu orang tuanya ataupun siapa si anak tersebut tidak ada upaya atau datang ke rumah silaturahmi minta maaf, Pak. belum ada. Sampai Cuman kami salah satu sudah kami datangi ke pihak sekolah mereka masing-masing, dan kami udah difasilitasin untuk bertemu kedua orang tuanya sudah. Cuman ya itu Pak, cuman minta maaf aja Pak, nggak ada ya kayak mana gitu kan Pak. maksudnya Nggak apa? ada, ya bilang lagi Bagaimana atau keadaannya, gimana, seperti keadaannya apa atau gitu. gimana Pak ya. Sampai sekarang ya Pak ya. Tidak ada menanyakan atau si adik Ate Katanya ini ya. apa memar ataupun sakit atau lebam Iya. apa psikisnya kena, tidak ada, cuma Iya. minta maaf. Memang Itu pada dari salah satu yang melakukannya ya. betul, Pak. Oh, dari Pada dia. saat itu kami memang ini kan kami bawa kan anak kami kan. Cuman memang dasarnya memang anak kami periang, jadi istilahnya tuh dia sepertinya ya sudahlah gitu kan. Cuman memang masih terasa sakit di kepala belakang kan. Seperti itu. Terus waktu setelah kejadian 1 minggu ataupun 2 minggu itu ada tidak itu apa psikis si anak bapak ini kena atau dia sudah mulai melamun? Oh iya, itu terasa banget Pak. Sampai sekarang pun masih ada dampaknya. Memang saya merasakan ya seperti kami tahu anak kami ini seperti apa. Orangnya periang, turun ke bawah, Bah, mau makan ini kan. Mau cari apa? Ada makanan nggak? Biasanya kan seperti itu nanya gitu kan. Ini sekarang pulang sekolah di kamar sampai malam nggak keluar juga. Karena kami kan udah jualan Pak ya sore kan. Dia enggak ketemu sama kami kan. Jadi mendingnya dia di kamar, turun pas kami udah jualan, kami tanya kan, telepon, lapar Dek kan. Iya lapar mah katanya, udah. Sehari-harian Pak, pulang sekolah itu enggak ini sampai kan ini dampak dari yang kok seperti ini gitu kan. Makan pun ini apa sampai harus kami panggil berapa kali malam-malam itu pulang jam 9 jam 10 kami pulang daripada jualan itu kan. Ada yang mau makan apa? Ya. Itu kan seperti itu. Tapi ya kayaknya ya itulah yang perubahan Pak. Dampaknya yang saya sangat ini ya. Jarang ngomong lah Pak, jarang ngobrol lah kan. Ya, Ya, sama kami orang tua seperti itu. Dan ini untuk yang saya ketahui Bapak Sigit Muhaimin selaku kuasa hukumnya Bapak Muhammad Arifin setelah keluarga. Pak, ini yang saya ingin menanyakan kayak gimana kelanjutan proses yang telah dialami oleh keluarga korban ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman dari Lentera Viral yang menyuarakan rasa keadilan dari hati yang paling dalam dari klien kami. Jadi mau bicara kemana ini? Mau menyuarakan kepada siapa? Dan alhamdulillah dari teman-teman Lentera Viral mengundang klien kami Pak Arifin, Ibu Melisa ya, untuk bersuara, setidaknya rintihan hati mereka ini bisa didengar dan bisa disampaikan. Selanjutnya kami dari Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari DPC Kota Palembang. Jadi di sini kami menyampaikan informasi Bapak ini mungkin dari media sosial Pak ya. Dan kami baru mendapatkan kuasanya di tanggal 21 Oktober. Jadi hampir 1 bulan belum ada kepastian dari Polrestabes Kota Palembang. Mungkin melihat dari media sosial tentang program Pak Ratu Dewa tentang bantuan hukum gratis, berkomunikasi di media sosial dengan tim kami yang ada di kantor, Bapak Pak Arifin dan Ibu Melisa mendatangi kami di kantor kami di DPC Ferrari Kota Palembang dan kantor juga Yayasan Bantuan Hukum Sumber Keadilan. Jadi di sini yang harus kita tolak pertama adalah ini tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak.
Iya. Yang harus dipahami, umur klien kami, anak dari Pak Arif ini berusia 14 tahun, Pak. Wow. Jadi Masih SMP ini, Pak, masih berusia SMP. Jadi yang dilaporkan oleh Pak Arifin adalah tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 tentang pelindungan anak. Iya. Jadi di sini dalam pasal tersebut memang kalau lihat video tersebut, kalau nanti bisa di-share, lihat video yang terjadi perpeloncoan tersebut, itu sangat tidak manusiawi. Ini kan lebih dari 4 orang, Bu, ya, yang melakukan kekerasan ini, dan mereka tidak memiliki empati, memiliki ini bisa terus berlanjut kalau tidak ada ketegasan dari pihak kepolisian seperti itu. Ini kami sampaikan, jadi kami mohon secara khusus kepada Bapak Kapolrestabes Kota Palembang, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Kapolri Republik Indonesia, bahwasanya peristiwa ini menjadi pukulan sebenarnya kepada Kapolrestabes Kota Palembang. Karena kenapa? Bukti videonya sudah dikasih, bukti saksi sudah ada, hampir 1 bulan lebih kasus ini belum ada kepastian. Bahkan terakhir kami mendapatkan SP2HP dari klien kami, Pak Arifin, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara tanggal 23 September, terlapor pun masih belum dipanggil. Wow. Ini bukti SP2HP terakhir yang kami terima. Jadi SP2HP ini baru surat pengantar visum, membawa fotokopi KK dan akte kelahiran, dan itu sudah dilengkapi semua oleh pihak klien kami. Jadi khusus di unit pelindungan perempuan dan anak PPA Polrestabes Kota Palembang harusnya lebih respon. Bahkan saya berpikir kenapa ketika kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat kecil ini responnya lambat. Iya. Ya, kemarin mungkin sempat diangkat juga oleh teman-teman tren viral kan. Viral ada kasus yang lain itu langsung bisa naik sidik, langsung bisa menetapkan tersangka ketika memang bukti permulaan sudah cukup. Kok berbeda dengan masyarakat tidak mampu? Dan mereka ini, klien kami ini datang ke kantor kami dengan membawa surat keterangan miskin, Pak. Jadi memang tidak mampu, dan kami di sini membela kepentingan klien kami atas nama keadilan. Karena kenapa? Ini harus cepat diproses. Ini mau kemana lagi Bapak Ibu nih? Betul. Apakah harus mendatangi orang tuanya melakukan perbuatan yang sama? Kan tidak boleh. Ya. Di luar hukum yang berlaku, Pak. Nah, di situ kami menuntut kepada Bapak Kapolrestabes, Kapolda, Kapolri agar laporan polisi ini segera diproses, segera ditahan, segera tetapkan tersangkanya. Karena bukti video jelas, perlakuannya jelas. Dan terjadi hari ini hampir di Sumatera Selatan, kekerasan terhadap anak, perempuan, ini kan menjadi suatu yang harus menjadi atensi, Pak. Kalau tidak tegas, apalagi mohon maaf Bu, benar keluarganya dari orang yang mampu kan, salah satu orang terkenal lah di Kota Palembang, salah satu pelaku ini. Kita tidak sebut inisialnya, tapi salah satu keluarga yang terkenal di Kota Palembang, ya kami patut diduga ini kenapa lambat prosesnya. Harusnya kan dengan foto video dan sempat viral Pak Bu ya, sempat viral, harus cepat ditangani, cepat diproses. Nah ini juga peristiwa yang di dunia pendidikan ini kan harusnya antar peserta didik dan sebagainya. Ini bukan hanya tanggung jawab dari pihak sekolah, bukan hanya tanggung jawab dari pihak orang tua. Ini kan ada atensi juga dari pemerintah. Ada dinas perlindungan perempuan dan anak juga di pemerintah, baik kota, baik provinsi, baik kementerian. Ini bagaimana pelindungan terhadap anak-anak dan perempuan ini ketika mengadu, melapor ke pihak berwenang hampir sebulan lebih, ya bisa kita bilang berjalan di tempat, Pak. Tidak ada kepastian dan sebagainya. Mungkin itu, Pak Lebri. Oke, terima kasih Sigit atas yang sudah disampaikan. Berarti
kita berharap dari kasus anaknya Bapak Muhammad Arifin ini, tolong kepada Bapak Kapolres Tabes Kota Palembang, tolong cepat diproses karena ini sudah 1 bulan lebih. Kenapa kasus ini belum diangkat? Dan kita berharap sebagai masyarakat bawah, hukum itu jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu yang kita harapkan. Karena yang kita tahu, yang disebut oleh Bapak Sigit tadi, salah satu lawan darinya Bapak Muhammad Arifin ini salah satu orang yang terkenal di Kota Palembang. Apa mungkin oleh karena itu kasus ini jalan di tempat. Dan saya meminta kepada Bapak Muhammad Arifin, tolong ataupun Ibu tolong sampaikan kepada Bapak Kapolres Tabes Palembang apa ya yang kalian ingin sampaikan. Ini Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Kapolres Tabes. Saya Muhammad Arifin, Pak. Ya, saya mohon keadilan, Pak, untuk anak kami, Pak. Ya, anak kami telah dipukuli, Pak. Sedemikian rupa. Ditinggalkan. Parah, Pak. Sampai tidak bisa berjalan, Pak, besoknya. Tapi setelah 1 bulan saya melapor belum ada kejelasan, Pak. Saya minta tolong, Pak. Biadab mereka, Pak. Demi Allah, Pak. Saya minta tolong dengan Bapak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Juga Ibu Ya. sampaikan kepada Bapak Kapolres Tabes Palembang. Assalamualaikum Pak. Saya mohon maaf, mohon izin Pak Kapolres Tabes. Sebelumnya saya mohon Pak, mohon bantuannya Pak. Kami orang tidak mampu. Kami tidak ada daya selain kami meminta tolong kepada pengacara Pak. Jadi jalan satu-satunya ini yang kami segera ketemu titik terangnya Pak. Mohon sekali lagi Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu Melisa, Bapak Muhammad Arifin, dan Bapak Kuasa Hukum, Bapak Dr. Kandidat Sigit Muhaimin SHMH. Yang kita harapkan untuk kasus tentang dugaan tindak pidana pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014, tindak pidana kejahatan perlindungan anak yang diduga dilakukan oleh CC, TS, dan KY di kuburan Cina Sukabangun Kota Palembang. Kami meminta kepada APHH, aparat penegak hukum, Bapak Kepolisian, Kapolres Tabes Kota Palembang, tolong Pak untuk kasus ini tolong diangkat dan segera diselesaikan, karena yang kita tahu pihak kepolisian adalah tempat rakyat ataupun masyarakat untuk mengadu, karena yang kita tahu polisi itu mengayomi presisi, dan kalau bukan kepada Bapak Kepolisian kemana lagi kita mengadu. Dan yang satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa anak di bawah umur ini masih duduk di pendidikan, dan yang kita tahu pendidikan adalah garda terakhir tempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau moral saja sudah cacat, kita tidak akan mempunyai penerus yang bisa kita harapkan untuk bangsa. Oke, terima kasih Ibu Melisa, Bapak Muhammad Arifin, dan Bapak Sigit Muhaimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk episode sekali ini. Dan saya memohon sekali lagi kepada Bapak Kapolres Tabes Kota Palembang khusus tuntas untuk masalah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.